Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, bab 3195, karir ayah bergantung padamu. Bab 8276 sampai bab 8280. Setiap kali dia mendengar bahwa Ye Chen akan pergi bekerja, dan untuk waktu yang lama, Xiao Churan akan merasa sedikit tertekan. Terutama kali ini ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke perbatasan barat laut yang terpencil. Jadi dia tidak bisa menahan diri. Berbisik kepada Ye Chen, "Suamiku, kenapa kamu tidak pergi? Kita tidak kekurangan uang sama sekali sekarang, jadi kita tidak perlu bekerja terlalu keras." Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Hong Wu di sampingnya memohon dengan sangat sungguh-sungguh, "Tuan Ye, Anda harus membantu saya dalam masalah ini. Kakak laki-laki saya itu sangat membantu saya saat itu. Oke, mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu untuk dia. Demi persahabatan jangka panjang kita, kamu tidak boleh menolak. Selama kamu membantunya menyelesaikan masalah kali ini, jika kamu ada urusan di Jinling di masa depan, katakan saja aku Hong Wu. Setiap kali Anda berkedip, Anda akan disambar petir." Saat Xiao Changkun mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia selalu merasa bahwa Presiden Pei mengeluarkannya dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Mungkin karena dia menyadari bahwa hubungan antara Hong Wu dan dia tidak lagi sedekat sebelumnya. Ketika Presiden Pei pergi makan, dia tidak bisa masuk ke dalam kotak berlian meskipun dia mencoba yang terbaik. Tetapi Hong Wu mengambil inisiatif untuk mengeluarkan kotak berlian untuk dirinya sendiri, dan bahkan menawarkan makanan gratis untuk semua orang. Dia langsung mematuhi jabatan Presiden Pei. Mengapa Presiden Pei menolak untuk patuh? Sopter channel dia takut itu karena dia merasa pengaruhnya di depan Hong Wu tidak lagi cukup kuat. Dan alasan mengapa dia bisa kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kali ini adalah karena menantu laki-lakinya Ye Chen telah menepis wajahnya di depan Hong Wu yang telah membantu, dan Presiden Pei harus memaksanya kembali karena tekanan. Oleh karena itu, dalam pandangan Xiao Changkun, hutang Hong Wu yang terus-menerus kepada menantu laki-lakinya Ye Chen adalah jaminan bahwa dia bisa bertahan di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi, dia mengambil inisiatif dan berkata, "Churan, wanita tidak boleh sembarangan mencampuri urusan pria. Tuan Hong selalu memperlakukan keluarga kami dengan baik. Saat kami membutuhkan bantuan orang lain, mereka tidak pernah mengatakan apapun. Sekarang mereka membutuhkan kami. Bagaimana kita bisa bersikap sopan jika kita takut akan kesulitan dan kelelahan? Terlebih lagi, Tuan Hong juga mengatakan bahwa korban akan mendapat imbalan yang besar. Jadi kita tidak boleh menolaknya." Melihat ekspresi bersemangat ayahnya, Xiao Churan tiba-tiba menyadari akar permasalahan dari perkataan ayahnya. Kali ini dia bisa kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi hanya karena bantuan Hong Wu beberapa hari yang lalu. Kebaikan pribadi, menurut logika dasar masyarakat yang memihak, sekaranglah saatnya untuk membalas budi.
Untuk sesaat, Xiao Churan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Pada saat ini, Ye Chen lah yang memecah keheningan dan memperjelas kata-katanya. Tuan Hong, terima kasih atas bantuan Anda dalam masalah ayah mertua saya terakhir kali. Kali ini Anda meminta bantuan saya. Tentu saja, saya bisa jangan hanya duduk dan menonton. Jadi, berikan padaku 2 hari untuk persiapan. Aku akan pergi ke sana dalam 2 hari. Hong Wu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali, Tuan Ye, dengan kata-kata Anda. Saya merasa sangat lega. Tidak ada masalah Feng Shui di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuan Ye. Saya akan memberikannya kepada orang tua saya malam ini. Kakak, telepon dia dan beritahu dia kabar baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, karena saya setuju untuk pergi, saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan ekspresi puas, Hong Wu berdiri dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Saya tidak akan terlalu mengganggu Anda karena ini sudah larut. Saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Terima kasih banyak. Xiao Changkun buru-buru berkata, oh, Tuan Hong, mengapa kita tidak minum teh bersama sebelum berangkat? Sulit bagimu untuk pulang, dan kamu tidak bisa pergi tanpa minum teh. Hong Wu buru-buru berkata, saya tidak akan minum lagi. Maaf sudah mengganggu Anda selarut ini. Xiao Changkun punya idenya sendiri saat ini. Jadi dia memegang lengan baju Hong Wu dengan satu tangan dan dengan cepat mengeluarkan cangkir teh dengan tangan lainnya. Meskipun sup tehnya sudah agak dingin, dia tetap menuangkan cangkir untuk Hong Wu dan menyerahkannya itu ke Hong Wu. Di tangannya, dia dengan cepat mengambil cangkir tehnya juga. Hanya dengan satu tangan bebas, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka kuncinya dan menyalakan kamera dengan satu tangan. Saya melihat rangkaian gerakannya mengalir dengan mulus, dan kamera Softer Channel telah mengaktifkan mode selfie di kamera depan. Kemudian, sambil memegang cangkir teh di tangan yang lain, dia berkata kepada Hong Wu, ayo, Tuan Wu, ayo minumlah dan aku akan mengambil fotonya. Catatlah. Hong Wu secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ayah mertua Ye Chen. Dia hanya bisa mengangguk bekerja sama dan mendentingkan kacamata dengan Xiao Changkun untuk memberinya wajah. Dia meletakkan tangannya yang lain di bahunya. Pada saat yang sama, dia melihat ke kamera dan tersenyum. Klik. Xiao Changkun mengabadikan momen ketika dia dan Hong Wu mendentingkan kacamata dan tersenyum. Foto itu bergandengan tangan, mendorong kacamata dan mengganti kacamata. Jadi, Xiao Changkun meletakkan ponselnya dengan puas dan berkata kepada Hong Wu, Tuan kelima, kamu bisa sering datang ke rumahku ketika kamu tidak ada urusan. Aku punya banyak teh dan anggur enak di sini. Oke, saya akan sering datang di masa depan. Hong Wu mengangguk dan langsung setuju. Lalu dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata kepada semua orang, oke, semuanya. Saya tidak akan mengganggumu lagi.
Xiao Changkun buru-buru berkata, "Ayo, ayo, Tuan kelima. Saya akan membawamu keluar." Xiao Changkun menyuruh Hongwu ke pintu. Setelah Hongwu pergi, dia kembali ke halaman rumahnya dan tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia segera mengangkat teleponnya, membuka WeChat, dan mengedit lingkaran pertemanan. Dia baru saja memilih foto dengan Hongwu, dan kemudian mengedit teks, "Teman-teman saya datang ke rumah saya untuk minum teh dan mengobrol. Ini saat yang tepat." Lalu, tekan kirim. Saat ini, Software Channel Presiden Pei sedang mengadu kepada istrinya di rumah. Setelah pengalaman yang merugikan diri sendiri dengan Xiao Changkun, jalannya ke atas benar-benar terhalang. Karena itu, dia selalu mengkhawatirkan istrinya yang membuat rencana tersebut. "Meskipun istri saya kemudian melakukan penebusan atas dosa-dosanya selama tahap perbaikan, dilihat dari hasilnya, tentu saja kelebihannya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Presiden Pei hampir setiap hari mengadu kepada istrinya untuk menghilangkan depresi dan ketidakbahagiaannya. Istrinya juga mengetahui bahwa dia memberikan ide yang buruk dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Jadi setiap kali Presiden Pei mengeluh, mereka hanya dapat menanggungnya secara diam-diam. Presiden Pei terus bergumam tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia menelusuri momen dengan tangan kosong. Tiba-tiba dia menemukan momen yang baru saja dikirimkan Xiao Changkun. Ketika dia melihat Hongwu pergi ke rumah Xiao Changkun dan berhubungan dengan Xiao Changkun, saat mengambil foto bersama, dia langsung merasakan api jahat di dalam hatinya. Dia melemparkan ponselnya ke atas meja kopi, menunjuk ke istrinya dan mengutuk, "Dasar anak nakal. Kamu selalu mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Changkun sudah mati dan tuan itu, Hongwu, tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Lihat, Hongwu berinisiatif pergi ke rumah Xiao Changkun untuk minum teh. Mereka terlihat seperti lahir dari ibu yang sama." Istri saya tiba-tiba dimarahi, dan tentu saja dia merasa sedih, tetapi dia tidak peduli untuk membalas. Dia segera mengambil ponsel Presiden Pei dan melihatnya. Setelah melihatnya, dia sangat menyesalinya. "Saya masih naif. Saya pikir hanya laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang mengalami perang dingin dan ledakan kemarahan. Hari ini baik dan besok buruk. Saya tidak menyangka bahwa laki-laki dan laki-laki itu sama. Ketika Tuan Hongwu memberitahu Anda hal itu, dia tidak peduli dengan urusan Xiao Changkun. Dia mungkin mengatakannya karena marah. Aku saat itu, kupikir mereka pasti sudah benar-benar putus. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau mereka seperti sepasang kekasih, bertengkar di ujung ranjang dan di ujung ranjang. Begitu mereka berdamai, kita akan mendapat masalah." Presiden Pei merasa tidak terlalu marah ketika dia melihat dia mengambil inisiatif dan dengan jujur mengatakan kesalahannya. Terkadang orang memang seperti ini. Walaupun mereka merasakan banyak ketidakpuasan atau bahkan keluhan terhadap dirinya,
selama pihak lain bisa berinisiatif untuk mengakui kesalahannya dan merenungkan kesalahannya, sebagian besar kemarahan tersebut bisa dihilangkan. Saya takut pada orang-orang yang keras kepala dan keras kepala meskipun mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak salah. Mengapa saya salah? Orang lain salah. Dan dunia salah orang. Percikan api akan terjadi. Ini juga akan menyebabkan letusan gunung berapi. Ketua P, yang sudah tenang, memandang istrinya dan berkata dengan serius, "Kamu benar." Kami disesatkan oleh anggapan ini pada saat itu. Kami semua mengira Tuan Hongwu sedang marah. Xiao Changkun tidak membutuhkan kami untuk menyelamatkan itu, tapi diabaikan menjadi marah hanya sementara. Padahal, jika saat itu meskipun Hong Wuye tidak puas dengan Xiao Changkun, aku tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xiao Changkun. Kini Xiao Changkun dan Hong Wuye mungkin tidak hanya berterima kasih padaku, tapi juga merasa lebih bersyukur. Lihatlah, aku tinggi-tinggi. Sang istri mengangguk dan menghela nafas. Sudah seperti Sopter Channel ini sejak zaman dahulu. Menambahkan lapisan gula pada kue itu mudah, tetapi sulit untuk memberikan bantuan ketika waktunya tiba. Kami telah belajar dari pengalaman ini dan akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan Xiao Changkun di masa depan. Ketulusan mengarah pada emas dan batu. Cepat atau lambat, dia akan melepaskan keterasingan di antara kita. Pada saat itu, dia mungkin bisa meminta bantuan dan bantuan Tuan Hongwu kamu mencapai level lain. Anda benar. Presiden Pei mengangguk dengan berat dan berkata dengan serius, "Apakah saya bisa naik ke level berikutnya sepenuhnya bergantung pada Xiao Changkun?" Di saat yang sama, Thomson Yipin, Xiao Churan tahu bahwa karena Ye Chen menyetujui permintaan Hongwu, itu berarti Ye Chen harus meninggalkan rumah setidaknya selama 10,5 bulan. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, ayo kita berbelanja besok dan membeli sesuatu untuk kamu. Bawalah beberapa baju baru. Di sini sudah sangat dingin. Dan aku khawatir di barat laut akan jauh lebih dingin. Aku harus membelikanmu 2 jaket tebal." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Istriku yang baik, kamu tidak perlu membelikanku pakaian tebal. Ketika aku sampai di sana, aku hanya akan membeli mantel pelindung tenaga kerja berwarna hijau. Pasti ada banyak di tambang. Tidak masalah dari negara mana jaket tersebut diimpor. Tidak ada yang namanya. Berpakaianlah dengan hangat dan kokoh." Xiao Churan berkata, "Ketika kamu pergi ke gunung untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, kamu pasti harus mendaki gunung dan mengarungi sungai. Di sana sudah sangat dingin, dan akan menjadi lebih dingin lagi ketika kamu naik gunung. Dan semakin seperti ini, semakin ringan perlengkapan yang kamu pakai." Ya. Ye Chen melambaikan tangannya. "Sayang, jangan khawatir tentang kebugaran fisikku. Aku tidak akan terlalu lelah atau kedinginan. Selain itu, aku harus menyiapkan beberapa hal yang diperlukan untuk Feng Shui dan Feng Shui besok. Lagi pula, aku punya untuk berangkat lusa. Aku akan pergi berbelanja.
Aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan pakaian tepat waktu. Xiao Churan berkata, tidak masalah. Kamu sibuk dengan bisnismu, aku akan membelikannya untukmu. Xiao Changkun di samping sangat bersemangat ketika dia melihat bahwa dia disukai oleh banyak teman di lingkaran pertemanannya. Ketika dia melihat Presiden Pei memberinya suka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia juga mengirimkan lebih dari selusin emotikon jempol, dan dia bahkan lebih bersemangat, sangat gembira. Dia dengan cepat menggemakan Xiao Churan dan berkata kepada Ye Chen, itu benar. Menantu yang baik, kamu sibuk dengan bisnismu. Biarkan Churan membelikannya untukmu. Saat dia berbicara, dia berkata Softer Channel dengan penuh emosi, menantu laki-laki saya yang baik, Tuan Hongwu tampaknya sangat perhatian kepada Anda. Jika Anda dan Tuan Hong memiliki hubungan yang baik, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke posisi wakil presiden eksekutif di masa depan. Duo, karir ayah bergantung padamu, bersambung.